Halo semua, saya akan menjelaskan video tentang kanker di kepala. Yang pertama, prosedur pemeriksaan pada kanker di kepala. A. Persiapan laboratorium. Pada tahapan ini, pasien melakukan pemeriksaan cek darah lengkap. B. Kamar pemeriksaan atau poliklinik radioterapi. Pada tahap ini, dokter melakukan anamnesa dan dokter memeriksa keadaan umum pasien, serta menentukan rencana radiasi. Semua instruksi dari dokter akan ditulis di status. C. Ruang pemetaan atau ruang simulator. Pertama-tama, panggil pasien masuk ke ruang simulator dan jelaskan prosedur pemeriksaan pada pasien. Lalu, posisikan pasien supine pada meja pemeriksaan dengan kepala diletakkan di bantal penyangga sehingga kepala sedikit ekstensi. Selanjutnya, membuat alat fiksasi pasien, yaitu masker termoplastik. Letakkan masker termoplastik di muka pasien dan atur sehingga pasien merasa nyaman menggunakan masker. Lalu melakukan lokalisasi lapangan radiasi dan menggambar lapangan radiasi di masker pasien. Selanjutnya, mencatat seluruh catatan pasien yang telah dilakukan pemetaan di lembar data pasien. Dan data atau status dikirim ke ruang penyinaran. D. Treatment Planning System. Pada tahapan ini diperlukan kontur untuk planning terapi menggunakan computerized treatment planning system yang disesuaikan dengan potongan CT simulator yang ada. Digunakan pada perencanaan kanker kepala untuk mengetahui sudut masuk sinar, alat bantu sinar bila mana diperlukan seperti bolus atau wedge, kemudian data CT scan dikirim ke TPS melalui local area network. Data diproses dan data dikirim ke LINAC. Dosis radiasi diberikan oleh dokter sesuai dengan tingkat tipe dan stadium kanker kepala dan leher. E. Teknik penyinaran. Pada tahapan ini, posisi teknik penyinaran kanker kepala dan batas-batas lapangan penyinaran sama dengan posisi pada saat dilakukan simulasi. Sebelum melakukan terapi radiasi, pasien akan dilakukan verifikasi untuk memastikan target dan organ target yang akan diterapi radiasi. Yang kedua, efek samping. Efek samping adalah masalah yang terjadi akibat pengobatan. Efek samping yang terjadi pada radioterapi dikarenakan oleh tingginya dosis radiasi yang digunakan untuk membunuh sel kanker yang juga dapat merusak sel sehat di daerah penyinaran. Efek samping dapat berbeda untuk setiap orang. Ada orang yang mendapat banyak efek samping, tapi ada pula orang yang hampir tidak mendapat efek samping sama sekali. Efek samping akan terjadi lebih parah jika Anda menerima kemoterapi sebelum, selama, dan setelah radioterapi. Sebagian besar efek samping akan hilang dalam waktu 2 bulan setelah Anda selesai menjalani penyinaran. Efek samping radioterapi bervariasi pada tiap pasien. Secara umum, efek samping tersebut tergantung dari dosis terapi, target organ, dan keadaan umum pasien. Beberapa efek samping berupa kelelahan, reaksi kulit seperti kering, memerah, nyeri, dan perubahan warna, penurunan sel-sel darah, kehilangan nafsu makan, diare, mual, dan muntah bisa saja terjadi pada setiap pengobatan radioterapi. Kerontokan di rambut juga bisa terjadi, tetapi hanya pada area yang terkena radiasi. Secara spesifik, efek samping dari terapi radiasi pada bagian kepala adalah kerontokan di rambut kepala, kelelahan, atau kehilangan nafsu makan. Yang ketiga, tata cara mandi dan keramas. Gunakan air hangat dan sabun atau sampo yang lembut seperti produk bayi. Hindari produk yang mengandung alkohol. Keringkan dengan hati-hati menggunakan handuk yang lembut atau menggunakan pengering rambut. Jangan mencuci tanda atau batas area radiasi. Yang keempat, perawatan kulit area radiasi. A. Konsultasikan dengan tim perawatan sebelum menggunakan berbagai krim dan lotion untuk kulit Anda. B. Dilarang mengubah atau menambahkan tanda gambar sendiri di area radiasi. Jika gambar hilang, harap lapor pada dokter atau petugas medis ataupun perawat. C. Jangan memberi lotion, krim, minyak kayu putih, parfum deodoran, atau yang sejenisnya 3-4 jam sebelum terapi. D. Hindari pakaian yang dapat menggesek area radiasi dan pakaian yang tidak dapat menyerap keringat. E. Hindari menggosok, menggaruk, menempelkan plester atau kompres dingin atau kompres panas pada area radiasi. F.
Hindari kulit dari paparan sinar matahari dan angin secara langsung. Gunakan tabir surya untuk melindungi kulit. Dengan rekomendasi dokter. G. Jagalah area radiasi agar tetap kering dan bersih. Bila perlu, maksimalkan seminggu 2 kali dapat disiram dengan air matang yang telah didinginkan. H. Jangan mencukur rambut secara manual menggunakan wax atau krim pencukur. Gunakan pencukur elektrik atau tidak mencukur sama sekali. Yang kelima, nutrisi yang dapat disarankan pada pasien kanker di kepala. A. Pilih makanan yang mudah ditelan. B. Makanlah dengan porsi kecil tetapi sering dan teratur, misalnya 2 jam kunyah makanan dengan perlahan. C. Variasikan bahan dan cara pengolahan makanan sesuai selera. D. Potong, sobek, atau campur makanan tersebut supaya lebih mudah dimakan. E. Makan makanan lembut dan basah, seperti sereal yang dimasak, kentang tumbuk, dan telur orak-arik. F. Basahi dan cairkan makanan dengan kaldu, yogurt, atau cairan lainnya. G. Jangan makan makanan yang bisa melukai tenggorokan Anda, seperti makanan dan minuman panas, makanan pedas, makanan dan jus yang mengandung asam tinggi seperti tomat dan jeruk, makanan tajam dan renyah seperti keripik kentang atau jagung, semua produk tembakau seperti rokok, cerutu, dan tembakau kunyah, minuman yang mengandung alkohol. H. Minum air sebanyak mungkin. Minum minuman hangat, gunakan sedotan untuk minum cairan, lalu miringkan kepala ke belakang agar lebih mudah menelan. Daftar makanan dan minuman. Cairan jernih. Daftar makanan dan minuman berikut ini akan membantu Anda bila Anda sedang mengalami diare. Sup, seperti kaldu sayur, kaldu jernih bebas lemak yang disaring, kaldu jernih ayam atau sayur yang disaring. Minuman seperti jus buah rendah serat, minuman olahraga, teh, dan air mineral. Hidangan penutup seperti es buah tanpa susu, madu, jeli, agar-agar, dan es pop. Makanan rendah serat. Daftar makanan dan minuman berikut ini akan membantu Anda bila Anda sedang mengalami diare. Makanan utama seperti ayam dan kalkun tanpa kulit, sereal olahan, telur, ikan, mie, tempe, kentang panggang atau rebus, roti tawar putih, dan nasi putih. Buah dan sayuran seperti asparagus, pisang, buah kalengan seperti buah persik, pir dan apel, dan jus sayur. Makanan ringan seperti biskuit, es krim, dan yogurt tawar ataupun vanila. Makanan dan minuman yang aman bagi lambung. Daftar makanan dan minuman berikut ini akan membantu Anda bila Anda sedang mengalami diare, mual, maupun muntah. Sup dan minuman seperti kaldu jernih yang disaring seperti kaldu ayam atau sapi, jus buah rendah serat, minuman olahraga, teh, dan air mineral. Makanan utama dan ringan seperti ayam rebus atau panggang tanpa kulit, biskuit, oatmeal instan, mie, tempe tahu, kentang rebus tanpa kulit, pretzel, nasi putih, dan roti tawar putih. Hidangan penutup seperti buah kalengan, yaitu buah persik, pir, dan apel, es pop, es krim, yogurt tawar, maupun vanila. Makanan dan minuman tinggi kalori dan protein. Daftar makanan dan minuman berikut ini akan membantu Anda untuk menjaga berat badan Anda. Sup seperti sup krim, ataupun sup dengan kacang yang dikeringkan, yaitu kacang merah ataupun kacang hitam. Minuman seperti susu, milkshake, ataupun smoothies. Makanan utama dan lainnya seperti kacang polong atau kacang hitam, mentega, margarin minyak, keju, ayam, ikan, daging sapi, telur, muffins, kacang-kacangan seperti gandum, selai kacang. Hidangan penutup seperti kue, yogurt beku, es krim, muffin, puding, dan yogurt. Makanan pengganti atau suplemen seperti susu bubuk yang ditambahkan ke makanan yaitu puding atau milkshake ataupun suplemen protein tinggi. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa lagi.